Terima kasih untuk sukacita membaca kebenaran firman, dan kepada kita saya sampaikan salam shalom. Shalom. Terima kasih, walau hujan lebat ini sudah mulai reda, kita bersyukur boleh menikmati panggilan Tuhan untuk beribadah pada saat ini. Kesempatan baik hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mengingat momen penting lahirnya gereja-gereja dalam persekutuan Oikumene yang diikat dalam wadah PGI, Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia. Telah berusia 75 tahun, kalau usia manusia berarti sudah lansia, yang lahir pada tahun 1950. Nah, tata ibadah kita saat ini agak panjang, memandu pelayanan beribadah kepada Tuhan, memaknai bagaimana pelayanan gereja yang diperhadapkan dengan tantangan, kesulitan, dan juga cobaan-cobaan. Pada akhirnya ada perahu yang mengikat perbedaan di antara gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Nah, karena itu kita bersyukur, dan kemudian tata ibadah ini digunakan dalam perayaan hari ulang tahun PGI terpusat di Papua, sehingga dalam doa syafaat dan lagu terakhir ini sebentar itu menceritakan tentang keberadaan Papua. Persekutuan yang memuliakan Allah, seperti yang saya katakan tadi, kita dipandu dari awal tentang jalannya kehidupan bergereja. Kita tahu bersama gereja-gereja yang ada di Indonesia, notabene masing-masing memahami dan mengklaim bahwa keberadaan pelayanan mereka itulah yang benar. Apalagi beberapa waktu yang lalu yang dipersoalkan adalah tentang pelayanan baptisan kudus. Ada gereja yang mengklaim bahwa baptisan selam itulah yang benar. Alasannya karena baptisan selam adalah baptisan yang dilaksanakan oleh Yesus. Yesus Kristus dibaptis secara selam. Kemudian ada juga gereja yang tidak mengakui baptisan percik. Ada gereja yang tidak mengakui baptisan anak-anak, sehingga mempertentangkan pekerjaan pelayanan ini. Dan karena itu perahu yang digunakan oleh gereja-gereja di Indonesia adalah dalam wadah PGI untuk menyatukan, bukan untuk menyatukan perbedaan, tetapi mau mengantar perbedaan itu supaya bisa memahami satu tujuan dalam kebersamaan melayani Tuhan. Tujuannya adalah satu, doa Tuhan Yesus. Yohanes 17, aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku, karena engkau telah mengutus aku supaya mereka tahu tentang pekerjaan yang dahsyat yang datangnya dari Allah yang menjelma dalam pribadi. Jadi kata satu ini hendak mengikat keberadaan perbedaan itu, sehingga tidak akan ada lagi gereja-gereja yang akan mengatakan bahwa mereka adalah yang benar, mereka adalah yang kudus, mereka adalah yang suci. Karena masing-masing gereja, organisasi gereja mau menyebutkan dirinya diikat oleh pemberitaan yang sama, yaitu Alkitab. Yang sama adalah Injil Yesus Kristus yang akan diberitakan sampai pada kesudahan zaman. Dengan landasan inilah sehingga perbedaan itu bisa dinyatakan untuk memahami dan menerima satu sama lain.
Nah, Bapak Ibu yang diberkati, kalau kita lihat lewat bacaan kita ayat 19, Rasul Paulus mau menegur jemaat Efesus yang telah didirikannya. Ia berkata, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga. Jadi Rasul Paulus mulai sedikit menggeser pemahaman tentang keyakinan percaya orang-orang Efesus yang hanya mengklaim tentang keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi Paulus mau menyebutkan di sini bahwa bukan hanya keluarga, tetapi kita yang berbeda adalah satu keluarga, warga kerajaan Allah yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Mengapa ini tidak dijelaskan oleh Paulus? Dari ayat yang pertama, ayat 11 di situ, Paulus mulai menguraikan tentang perbedaan itu. Ada yang mempersoalkan tentang sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Zaman perjanjian lama untuk membedakan umat Tuhan dengan bangsa-bangsa yang lain, Tuhan memerintahkan supaya orang-orang Yahudi bangsa Israel untuk disunat sebagai umat Allah yang hendak dipilih untuk memberitakan kebenaran dan berkat bagi banyak orang. Nah, ini yang dipakai oleh orang-orang Yahudi untuk menyatakan perbedaan mereka, mengklaim tentang kebenaran yang hakiki yang ada pada mereka dengan tidak mengakui orang lain. Sehingga Paulus menegaskan bahwa dahulu ketika kamu menjalani sunat secara lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, kamu belum mengenal Kristus. Tetapi sekarang kamu sudah mengenal Kristus, maka perbedaan itu telah dihancurkan dan didamaikan oleh darah Kristus yang tertumpah di kayu salib. Sehingga tidak akan ada lagi orang Yahudi, orang Yunani, orang barbar. Kalau orang di sini tidak akan ada lagi perbedaan antara orang Mori, orang Pamona, orang Sangir dan lain sebagainya. Kita telah disatukan, diikat oleh ikatan pengorbanan yang telah dikerjakan oleh Kristus. Kemudian ayat yang ke-20, Paulus mengatakan yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, Paulus kembali mengingatkan bahwa keberadaan pemerintahan para nabi itu di zaman perjanjian lama menubuatkan kedatangan Yesus. Kemudian ketika Yesus berkarya di dalam dunia ini, dalam penggenapan nubuatan itu diteruskan lagi oleh para rasul tentang kebenaran hakiki. Saya ulangi lagi, tentang kebenaran hakiki dalam penjelmaan Allah menjadi firman yang hidup, yang nyata dalam diri Yesus, yang sudah mati dan bangkit, dan kini diberitakan kebenarannya itu oleh para rasul tentang kebesaran kuasa dan kedaulatan Allah yang menyelamatkan manusia, sehingga semua orang menjadi kudus yang mau percaya kepada Allah. Dan disebutkan Yesus adalah batu penjuru yang mengikat keberadaan hidup orang-orang percaya. Kemudian ayat yang ke-21, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati, betapa indah pekerjaan pelayanan yang telah dikerjakan oleh Kristus, tergenapi dan dinyatakan dalam pemberitaan para rasul. Diingatkan oleh Paulus supaya ini jangan mendatangkan perpecahan, perbedaan. Kita telah diikat oleh darah Kristus dan kita disebut sebagai bait Allah yang kudus, yang dimerdekakan hanya oleh Kristus sendiri dan tidak ada ilah atau Allah lain. Kemudian ayat yang ke-22, di dalam Dia kamu juga turut dibangun
menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah, saya dan Bapak Ibu Saudara disebut sebagai bait Allah. Oikumene itu hendak disebutkan, artinya adalah satu umat. Kita adalah bait Allah yang kudus. Tubuh, jiwa, dan roh kita ini adalah bait Allah yang kudus, terdiri dari berbagai individu dalam perbedaan masing-masing. Tapi kita diikat kalau dalam persekutuan. Jemaat ini kita diikat dalam wadah persekutuan Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Jemaat Maranatha Kahua. Tidak lagi mengatakan, oh saya kelompok 1, oh saya kelompok 2, oh saya kelompok 3, oh saya kelompok 11, dan seterusnya. Dalam keterpisaan, dalam perbedaan, tetapi kita semua hanya terbagi pada kelompok 1 sampai 11, tetapi keberadaan kita menyatu karena kita adalah individu bait Allah yang kudus yang sudah dipersatukan oleh darah Kristus. Sehingga tidak akan ada kata mencela. Dia tidak benar, saya yang benar. Dia tidak kudus, saya yang kudus. Dia adalah hanya anak seorang ini, saya adalah anak penatua, dan lain sebagainya. Belum tentu anak pendeta atau anak penatua yang mengerjakan tugas pekerjaan pelayanan benar. Karena itu menyangkut tentang kekudusan itu yang diminta oleh Allah, karena Allah itu kudus. Bagaimana supaya kita kudus, Bapak Ibu Saudara? Dikatakan untuk memenuhkan pekerjaan Allah, lakukanlah kebenaran itu, bebaskan dirimu dari kenajisan kehidupan. Apatah lagi saudara-saudara pemuda menjalani masa muda, banyak tantangan cobaan. Kita adalah bait Allah yang kudus. Ketika kita bergaul, jaga keberadaan kekudusan kita. Saya juga hendak sampaikan yang janda, yang muda, jagalah kekudusan kehidupan. Yang berumah tangga, yang masih lengkap suami istri, jaga kekudusan kehidupan. Kenapa? Karena kita adalah bait Allah yang telah dimeteraikan oleh darah Kristus, sehingga kita menikmati anugerah Allah dan harus kita syukurkan kepada Dia. Kita juga harus menggereja untuk menyatakan kesaksian kita. Tidak hanya tertutup khusus hanya di Jemaat Maranatha. Saya mencontohkan ini khusus di Jemaat Maranatha. Kita tidak hanya tertutup di sini, tetapi juga kita harus keluar. Dari panggilan gereja bersekutu, bersaksi, dan melayani. Bukan hanya berdiam di lingkungan Jemaat Maranatha, tetapi dimanapun kita pergi, nyatakan kesaksian itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang hanya melakukan satu dari 3 panggilan, dari panggilan gereja. Dia hanya melayani tetapi bersekutu tidak. Kata melayani, kata asal-asalan ada yang dia pahami. Yang penting saya sudah memberi topangan membangun yang cukup itu. Atau juga mungkin kita sudah melaksanakan hal-hal yang lain, tapi Bapak Ibu Saudara, keterpanggilan kita itu dituntut tidak hanya bersekutu, tidak hanya melayani, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Itulah yang sudah dikerjakan oleh Kristus, yang sudah dikerjakan oleh para nabi, yang sudah dikerjakan oleh para rasul. Menjadi satu kesaksian yang harus kita kerjakan. Kemudian juga kita diingatkan sebagai gereja, kita harus mampu untuk menunjukkan jati diri kita sebagai wujud nyata dari satu karena dan di dalam Kristus, sebagai satu bangunan yang kokoh berdiri, yang harus tangguh menghadapi berbagai tantangan kehidupan yang tidak mudah di zaman era yang semakin canggih. Saya hendak mengajak kita sekalian, Bapak Ibu Saudara, untuk memahami sekitar kita. Banyak pertobatan yang telah terjadi di sekitar kita. Kita merasa, wow, kalau begitu orang Kristen so banyak. Kadang kita hanya kagum dengan keadaan. Pertobatan di mana-mana
terjadi di belahan dunia secara besar-besaran, seperti di negara Arab Saudi, Mesir, juga negara India dan lain sebagainya. Mereka dengan begitu antusias menerima Kristus dengan pujian penyembahan. Kita yang ada di sini masih saja membedakan keberadaan keimanan kita yang benar, yang sana salah, ini yang benar dan lain sebagainya. Stop. Padukan hati kita untuk saling mendoakan satu sama lain. Hargai satu sama lain. Sebab Allah tidak pernah membedakan itu. Allah datang di dunia ini menyelamatkannya dan membawa kita supaya kita tidak lagi menjadi budak dosa, tetapi satu persekutuan sebagai rumah Allah yang telah dikuduskan untuk menyatakan kesaksian. Karena itu cintailah kebenaran, hiduplah dalam kebenaran, supaya kita tetap diberkati. Tuhan dimuliakan dan terpujilah